Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Kembali lagi ke podcast Ruang Mahasiswa. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, yang judulnya menciptakan kebiasaan yang baik bagi mahasiswa. Di sebelah saya sudah ada 3 narasumber yang hari ini akan saya tanya-tanyakan tentang topik tersebut. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu kepada Mbak pertama. Halo semuanya, kenalin nama aku Oktora Dewi Fitri Ramadhanti. Kalian bisa panggil aku Danti. Aku berasal dari Bengkulu. Halo Mbak Danti. Halo Mbak Danti. Halo semuanya, perkenalkan aku Anissa Jamila, biasa dipanggil Anissa. Aku berasal dari Madura. Halo Mbak Anissa. Perkenalkan, aku Andirun Fitra Dewi Pagala, bisa dipanggil Alin. Aku berasal dari Sulawesi. Halo Mbak Mbak Alin. Alin. Oke, kita sudah ke perkenalannya nih. Hari ini siap untuk ditanya-tanyain Mbak? Siap. Oke, langsung aja nih kita ke pertanyaan yang pertama. Menurut kalian seberapa penting sih kebiasaan baik bagi mahasiswa? Kita mau langsung ke Mbak Danti terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau menurutku sih sangat penting ya. Kita tuh nggak dituntut untuk pintar di akademik saja, tapi dengan kita memanajemen waktu dengan baik, lalu untuk bisa mengatur sehari-harinya kita untuk tidak telat kuliah, telat tugas, itu sangat penting bagiku. Betul banget. Kadang kita tuh ngerasa kayak tugas numpuk itu karena dosennya kebanyakan tugas lah, kalau dosennya galak lah. Padahal sebenarnya kita sendiri suka menunda-nunda. Jadi alangkah baiknya kita tuh mencicil tugas itu sangat berpengaruh besar terhadap diri kita sendiri sebenarnya. Kalau menurut aku, kebiasaan baik itu bagus untuk mental juga, karena bisa tidur teratur, makan teratur, dan yang lainnya. Oke, menarik sekali ya. Lalu kebiasaan yang baik apa yang paling sulit diterapkan oleh mahasiswa nih menurut kalian dari Mbak Danti nih? Oke. Menurutku itu lebih ke konsistensi kita dari semester 1 hingga kita semester 5 ini, kita tetap konsisten untuk walaupun tugas itu numpuk, tapi kita bagaimana caranya kita bisa mencicil tugas itu supaya selesai pada waktunya. Jadi dari kita sendiri kita udah men-set waktunya, misalnya deadline tugas ini tuh dikasih seminggu. Nah, dalam seminggu tuh kita harus menyelesaikan tugas itu dengan baik. Kalau aku sendiri sih bangun pagi, apalagi tuh misal kayak kelasnya kelas online, rasanya kayak kasur tuh kayak menggoda sekali untuk tidur gitu. Jadi kayak masih pagi-pagi nih, masih ngantuk. Oke, kalau Mbak Alin gimana? Kalau aku sih penggunaan media sosial ya, apalagi kayak misalnya TikTok, kayak sering scroll gitu, kita jadi lupa waktu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, supaya tidak berhenti di wacana, ada nggak sih tips sederhana untuk menciptakan kebiasaan yang baik? Oke. Kalau dari aku sih, kita tuh pasang target kayak tadi. Misalnya tugas itu dikasih dalam waktu seminggu. Nah, sebelum nyampe di hari Minggu, tugas itu sudah bisa kita selesaikan dengan tepat waktu. Jadi kita tidak keteteran. Kalau dari aku, semisal kita suka belajarnya mepet deadline, tapi alangkah baiknya semisal kita tuh kayak nyicil belajar, kayak semisal 30 menit sehari begitu. Kalau dari aku itu ngasih reward ke diri sendiri sih, biar nggak ngerasa tertekan. Oke. Terus untuk yang selanjutnya, ada nggak sih satu kalimat motivasi untuk mahasiswa yang mendengarkan podcast ini? Kalau dari aku, walaupun perubahan itu kecil, tapi kalau kita tetap konsisten, itu bahkan akan berdampak besar banget untuk kehidupan kita setelahnya. Ya, jadi kayak nggak apa pelan-pelan, tapi jangan stuck di situ saja. Jadi kayak ada progres sedikit-sedikit gitu. Kalau menurut aku, jangan cuma jadi mahasiswa cerdas aja, tapi bijak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih yang akan aku tanyakan ke narasumber kita hari ini. Oke, untuk ke pertanyaan yang pertama, siap Mbak? Siap. Oke. Apa nih perbedaan harian sebelum dan sesudah ngekos? Yang paling kerasa itu kalau soal untuk dibangunkan, biasanya orang tua yang bangunin, tapi kalau ngekos kan kita yang bikin alarm sendiri, misalnya bangun jam 4 atau jam 5. Yang paling kerasa sih di aku itu. Oke. Kalau kebiasaan apa yang paling berubah setelah hidup di kos nih Mbak Alin? Kalau aku masak sih, soalnya biasanya kalau di rumah itu aku jarang banget masak karena ada orang tua kan ya. Kalau di kos aku sering banget masak sendiri gitu sih. Kalau kebiasaan yang positif yang dipertahankan sampai sekarang ini apa Mbak Anissa?
kebiasaan positif ya kalau di kos, enggak kalau misalkan di rumah tuh aku tuh suka banget kayak bisa lah ini kayak habis ini, soalnya memang waktu libur tuh kan di rumah ya. Nah kok di kos itu kalau aku lebih ke bener tadi katanya Mbak Nandi, mengalarmkan diri. Jadi kayak oh jadi aku jam sekarang itu buat alarm, misal aku harus jam segini aku mandi gitu, kayak misalkan ini aku nugas gitu sih. Oke, jadi rata-rata jawabannya setelah ngekos nih pada berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi ya, Iya, lebih mandiri benar. lagi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan time management dalam mengerjakan tugas. Kita ke pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatur waktu antara kuliah, tugas dan istirahat, Mbak Danti? Kalau aku untuk antara kuliah dan ini, kalau kuliah kan memang udah ada jadwalnya, berarti kita ngeset misalnya kuliah itu jam 8, jam 7 itu kita udah siap semuanya, baik itu sarapan, terus barang-barang yang mau dibawa itu udah disiapin. Nah kalau untuk tugas itu biasanya misalnya deadline-nya masih agak lama, aku kerjakan untuk besoknya, tetapi aku kerjakan tugas yang deadline-nya tuh misalnya 1 hari setelah ini. Kerjakannya tuh maksimal paling 1-2 jam kalau tugasnya susah. Nah kalau untuk istirahat itu biasanya dengan menonton, pokoknya lebih ke healingnya sih. Oh, tuh di sela-sela itu ya. Iya, di sela-sela kerjain tugas. Kalau ada nggak sih tips agar tidak menunda-nunda tugas? Kalau dari aku sendiri biasanya aku buat timeline. Jadi kayak memang aku nih orangnya kadang nggak pelupa gitu, jadi kayak aku buat timeline gitu, dan misal aku nggak sesuai sama timelineku, biasanya aku kasih punishment. Jadi kayak oh aku nih dari sekarang udah nunda waktu, jadi kayak aku kasih punishment ke depannya gitu. Kalau aplikasi atau metode yang bisa digunakan untuk manajemen waktu tuh ada nggak sih Mbak Alim? Ada sih, aku kalau aku alarm, terus aku sama sih kayak Mbak Anissa, aku misalnya kayak note gitu di HP kan, biar aku tuh ingat planningku tuh apa aja yang bakal mau aku lakuin, Jadi jadi kayak gitu. buat to-do list seperti Iya, itu ya? kayak gitu. Oke. Nggak lupa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan mengatur stres dan coping. Oke, sebelum itu kita tanya dulu, kalian dari jurusan apa sih? Kita dari jurusan anestesi. Oke, Bisa itu Jogja. terkenal banget kesehatan tentang stresnya ya. Iya, sibuk-sibuk. bener banget. Sibuknya, kurang Oke. tidurnya. Oke, Kesehatan kalau begitu sih rata-rata. kita mau tanya nih, kalau tanda-tanda yang mulai merasa stres dengan kehidupan perkuliahan itu ada apa? Menarik ini pertanyaannya ya. Kalau dari aku udah mulai kayak nggak mood ngerjain tugas, nggak mood ngapa-ngapain. Pokoknya untuk ngomong pun kayaknya lebih enak diam. Nah, minimalisirnya itu kayak beli yang manis-manis, terus keluar. Pokoknya sebagaimana mungkin kita lakuin bikin kita senang. Oke. Kalau cara apa yang paling efektif untuk mengurangi stres itu? Kurang lebih sama kayak Mbak Nandi tadi sih. Jadi kayak misal nih aku tuh habis evaluasi, nah terus kan aku kayak stres banget nih, kayak semalam udah belajar kayak habis evaluasi. Nah aku tuh kayak waktu pulang sekolah tuh kayak pulang sekolah gak tuh pulang kuliah, jadi habis pulang dari kampus itu kayak beli yang manis-manis atau yang kayak self buat kayak wah selamat kan bisa kayak ngerti evaluasi ini gitu, jadi kayak jangan terlalu Oke, berarti rata-rata jawabannya self reward nih ya. Iya, benar. Nah, terus berarti yang seberapa penting self reward dalam menjaga kesehatan mental, Mbak Alim? Penting banget sih kalau menurut aku, soalnya kayak kalau misalnya tugas numpuk kan, aku kalau misalnya nggak self reward tuh kayak gimana ya, sumuk banget rasanya kalau misalnya. Tapi kalau misalnya udah sekali-sekali self reward gitu, kayak jadi terbuka pikirannya kayak Jadi gitu. refresh kembali Iya, ya. kembali ya. Berarti kalau self rewardnya tuh bisa dalam bentuk jalan-jalan, Bener nonton, banget, dan makan, nonton kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini yang paling penting nih, mengelola keuangan agar uangnya tuh cukup dalam sebulan gitu. Terus bagaimana nih cara mengatur uang bulanan supaya cukup sampai akhir bulan? Kalau dari aku biasanya kayak semisal dari total keuangan sebulan itu dibagi lagi persentasenya, jadi kayak semisal 50% buat kebutuhan buat makan, 30-nya buat kayak buat kebutuhan sehari-hari, 20-nya buat kayak entah itu dana darurat atau bagaimana, jadi kayak di persentase sampai jadi persen gitu. Oke. Kalau prioritas pengolahan apa
anak kos nih Mbak Dandi? Kalau dari aku sih untuk makan ya, karena benar-benar sehari-hari Iya, kita. benar-benar. Jadi disisihkan dulu untuk makan, yang sisanya menyusul. Oke, jadi kayak makan dulu gitu baru ke barang-barang yang lainnya kayak Iya. tugas-tugas gitu. Oke. Kemudian ada nggak sih tips menghemat uang tanpa harus mengoborkan kebutuhan utama? Mbak Ali. Kalau dari aku itu kalau misalnya aku ada uang, Iya. kalau dikasih itu aku sisipkan sedikit buat jadi tabungan gitu. Soalnya kalau misalnya aku nggak kayak gitu, itu tuh kayak aku orangnya boros gitu loh. Iya, aku jujur aku orangnya Iya, boros. benar-benar. Jadi kalau misalnya aku nggak sisipkan pasti habis semua. Berarti Jadi setiap bulan tuh wajib ada yang harus ditabung iya, ya? benar. Iya, minimal kayak 200-300 lah di benar-benar. sebulan. Oke. Ini ke pertanyaan terakhir nih. Mengenali diri dan menentukan arah masa depan. Bagaimana sih cara mengenali potensi dan minat diri sejak mahasiswa? Kalau aku kayak misalnya itu volunteer itu, nah dari sana itu kayak kerasa, ini tuh recharge energinya kita, terus berkumpul sama orang-orang baru itu kita nambah pengetahuan, jadi nambah potensi sama minatnya dari situ. Nah untuk kalau potensi itu bisa digali misalnya dari hobi sih, misalnya suka baca, berarti ini nontonnya YouTube-nya apa gitu. Berarti kalau Mbak Danti suka nonton YouTube apa nih? Nah kalau biasanya tuh podcast gitu, misalnya dari kayak kemarin tuh ada podcastnya menarik banget, podcastnya Raditya Dika sama Dokter Gia kan, yang seputar tentang kesehatan rahim. masih relate kan. Untuk selanjutnya yang paling membantu untuk menemukan masa depan nih apa sih Mbak Alin? Menurutku tuh pokoknya jangan takut gagal, coba terus sampai berhasil gitu Oke. sih. Berarti seberapa penting membuat perencanaan karir sejak dini? Perencanaan karir menurutku kayak penting banget sih, soalnya selain kalau misalkan dari sekarang itu buat kita semakin termotivasi gitu. Jadi kayak aku tuh semisal motivasi kita kayak aku tuh mau kerja di rumah sakit ini, jadi kayak termotivasi buat aku tuh berarti harus punya nilai yang bagus buat bisa masuk diterima di rumah sakit yang aku mau gitu. Oke, terakhir nih, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan ke mahasiswa yang masih bingung dengan masa depannya dari Mbak Alin? Kalau dari aku itu pokoknya jangan menyerah, jangan pantang mundur, pokoknya semangat terus. Oke, kalau Mbak Anissa? Perlahan tapi pasti. Kalau dari aku sebenarnya kalau kita kuliah itu bukan seberapa cepat kita lulusnya, tapi siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Karena mengingatkan kuliah tuh sebenarnya tuh kalau kita mau flashback ya, capeknya tuh lebih banyak, stresnya ada. Nah, gimana caranya kita bisa mengelola itu dengan baik, karena kita yang tahu diri kita sendiri, bagaimana cara mengelola emosi, termasuk kan kita juga berkuliah itu kan ketemu teman baru kan, paham lagi karakternya gimana, jadi kayak kita jadi pembelajaran sehari-hari juga kalau dari aku. Oke, terima kasih ya Mbak Danti, Mbak Anissa, Mbak Alin atas waktunya. Kita sudah tanya-tanya dari pertanyaan tentang mahasiswa, kemudian kebiasaan-kebiasaan positif mahasiswa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.